أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم اجعلها له فداء من النار ونور إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك Zikir tadi Allah tenangkan hati kita, dan doa tadi kita mohon kepada Allah kiranya Allah mengabulkannya, dan orang tua kita yang kita kasih Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosanya, Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 281. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kemampuan dan juga kemauan untuk bisa hadir ke rumah duka dalam rangka menampakkan muka dan sabak hati dan rusuh sebagai ungkapan rasa bahwa kita juga ikut berbelasungkawa atas musibah yang diderita oleh salah seorang warga kita. Mudah-mudahan kedatangan kita pada malam hari ini bisa menjadi sitawa sedingin bagi ahli bait, dan insya Allah ini menjadi ibadah di sisi Allah. Namun yang mesti kita fahami, ketika Allah menampakkan kematian di hadapan kita, ini merupakan suatu pelajaran dari Allah buat kita yang masih hidup, bahwa suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama. Maka Allah mengingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah setiap diri kalian, kata Allah, merasa khawatir atau ada rasa ketakutan apabila datang hari di mana kita akan dikembalikan kepada Allah. Maka setiap yang bernafas, kata Allah, akan diwafatkan dan semuanya akan dibalasi sesuai dengan balasan amalnya, dan Allah tidak akan pernah menzalimi mereka. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap diri kita yang masih hidup hari ini, insya Allah juga akan mendapatkan hal yang sama. Ini hanya masalah waktu. Ada yang cepat, ada yang terakhir, ada yang dahulu, ada yang kemudian. Namun di sini diingatkan oleh Rasulullah, ketika menghadapi kematian, Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan bekal menunggu kedatangan ajal kita. Dalam hadis Bukhari kata Rasulullah, kubur itu adalah rumah pertama dari sekian banyak rumah yang akan kita masuki setelah kematian. Apabila di kubur itu kita aman, maka insya Allah kita akan selamat sampai ke ujung. Tetapi apabila di kubur kita tidak aman, kata Rasulullah, maka ke ujungnya kita akan celaka. Maka penentuan awal setelah kematian itu adalah titik awalnya itu di kubur. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dari Asma binti Abu Bakar, Rasulullah mengingatkan, aku diperlihatkan kepada keadaan kalian di kubur, kata Rasulullah, dan masing-masing kalian ada yang terpesona melihat amalnya, dan ada sebahagian kalian yang terperanjat atau kaget melihat amalnya ketika berada di kubur. Dan itu akan dialami oleh mereka setiap pagi dan sore, diperlihatkan pesona dari kubur mereka dan terperanjat terhadap apa yang mereka dapati di dalam kubur.
Dan apabila mereka mendapatkan kenikmatan kubur, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan sampai ujungnya. Amin. Dan apabila mereka mendapatkan siksa kubur, maka mereka akan mendapatkan siksa sampai ke ujungnya, kata Rasul. Jadi masing-masing kita nanti Bapak begitu dimasukkan oleh Allah ke dalam, oleh manusia ke dalam kubur kita, dan kita berada di dalam barzah itu, mungkin kita akan terpesona melihat amal kita. Begitu banyaknya amal kita yang dibalasi oleh Allah, sehingga kita bersyukur dan berbahagia menghadapi keadaan barzah kita, dan kita akan merasa betah di situ dan meminta kepada Allah untuk disegerakan kiamat agar kita bisa mendapati surga yang sebenarnya. Amin. Tapi kalau sebaliknya, kata Rasulullah, ada yang terkaget-kaget, terperanjat melihat amalnya, dan mereka diperlihatkan bagaimana bentuk tempat mereka, maka disitulah mereka akan merasa ketakutan dan berharap agar kiamat tidak segera terjadi, karena keadaan dikubur begitu mengerikan bagi mereka. Nah, ini hikmah dari kita semua. Alhamdulillah untuk bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, beliau sudah menepati janji beliau dengan Allah bahwa beliau harus dikembalikan pada saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Maka kita yang melepas hari ini hanya bisa mengikhlaskan dan merelakan. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik. Nah, khusus bagi kita hari ini yang belum jelas nih kapan janjian pasti kita. Tapi yang jelas kata Rasulullah, setiap diri kita hendaklah masing-masing merasa kekurangan dan merasa belum siap untuk menghadapi kematian, maka kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Dan anggap diri kita merasa tetap kurang, maka kita akan terus menambah dan menambah. Maka bagi kita yang masih hidup, kesempatan untuk beramal masih terbuka sampai nanti sakaratul maut atau ajal mendapati kita. Karena ketika ruh sudah berada di ujung pangkal tenggorokan, Allah idza balagatit taraqi, kata Allah di dalam surah Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 26, kalau nafas atau ruh itu sudah berada di ujung pangkal tenggorokan atau di ruas-ruas tulang leher, maka disitulah kesakitan yang luar biasa dirasakan oleh orang yang sakarat, dan di saat itulah pintu taubat sudah Allah tutup. Maka ketika hal itu didapati oleh Fir'aun, beliau pada saat itu baru menyatakan taubat kepada Allah, baru mengakui bahwa beliau beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi pada waktu itu Allah sudah menutup pintu taubat. Maka bagi kita ini pelajaran berharga. Sebelum ajal mendatangi kita, sebelum kematian menempati diri kita masing-masing, maka persiapkan diri kita. Dan kita juga bisa memperbanyak amal untuk diri kita sendiri, mempersiapkan diri kita sebelum kematian, dan juga bisa membantu orang-orang yang telah meninggal untuk bisa menyelamatkan mereka dan mengubah keadaan mereka ketika di barzah. Makanya kata Rasulullah, kita ingatkan kembali, ada amalan yang ditunggu oleh orang yang telah meninggal dari kita yang masih hidup, karena posisi mereka di dalam kubur itu sama seperti orang yang tenggelam, kata Rasulullah. Nah, supaya mereka bisa kita selamatkan dari tenggelamnya dan tidak jadi tenggelam, maka mereka membutuhkan uluran amal dari kita untuk bisa menyelamatkan mereka supaya tidak jadi tenggelam. Pertama, kata Rasulullah, mendoakan mereka selalu dan teruslah berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal. Maka nanti giliran kita yang meninggal, semuanya juga berdoa untuk kita yang telah meninggal. Di hari ini mendoakan, besok insya Allah kita juga didoakan. Yang kedua, kata Rasulullah, mengistighfarkan mereka. Jadi di samping kita beristighfar, kita dapatkan dari istighfar kita satu dosa diampuni, satu pahala dicatatkan, dan satu derajat kita diangkat. Tetapi khusus bagi orang yang meninggal yang kita istighfarkan, maka mereka mendapatkan dua, kata Rasulullah, satu dosa mereka diampuni dan satu derajat mereka diangkat. Dan bisa jadi keadaan mereka terubah ketika kita selalu mendoakan dan mengistighfarkan mereka. Maka targetkanlah Ibu Bapak berapa kesanggupan kita untuk mengistighfarkan mereka setiap hari. Jadi lafaz istighfar yang diajarkan Nabi kepada kita untuk orang-orang yang telah meninggal, itu adalah bacaan pertama dari doa di takbir ketiga sholat jenazah. Allah
Allahumma gfir lahu. Itu kalimat istighfar. Kalau untuk perempuan, Allahumma gfir laha. Nah, kalau untuk semua keluarga kita, maka kita ganti dengan hum, Allahumma gfir lahu. Nah, kalau bisa membaca istighfar kok ibu bapak jangan dipisah. Kalau dipisah takutnya sudah awak istighfar untuk diri sudah itu lupa oleh. Atau awak takaluk atau awak sibuk melakukan aktivitas sehingga lupa mengistighfarkan yang telah meninggal. Maka kalau bisa awak sejalankan saja. Misalnya istighfar untuk awak astagfirullah, astagfirullahalazim, Allahumma gfir lahu. Di sejalan awak dapat, mereka pun dapat. Jadi supaya tidak tertinggal. Kalau kita bisa-bisa kita dulu istighfar 100, dan itu kita istighfar kalau orang yang meninggal 100. Takutnya sesudah awak istighfar awak lupa oleh bapak. Atau awak sibuk dengan aktivitas saja. Sehingga yang istighfar untuk mereka tidak jadi terlaksana. Maka supaya sejalan, ya kita sambung saja. Astaghfirullahalazim, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa-dosa mereka. Jadi ini ditunggu oleh mereka dan suatu saat bisa menyelamatkan mereka. Karena kata Rasulullah di dalam hadis qudsi, ketika seseorang meninggal ditempatkan Allah di dua tempat, ada yang di Iliyin, ada yang di Sijin. Ketika yang di Iliyin tiba-tiba derajatnya ditinggikan oleh Allah. Kemudian yang di Sijin tiba-tiba azabnya dihentikan oleh Allah. Mereka bertanya, kenapa ini bisa terjadi bagi kami? Kata Allah, ini karena istighfar dari keluarga. Mudah-mudahan kedepannya kita masih sanggup untuk selalu beristighfar untuk diri kita, dan juga kita usahakan selalu beristighfar untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, sedekahkan mereka karena mereka membutuhkan hal itu untuk menyelamatkan mereka ketika mereka menghadapi keadaan barzah. Karena posisi mereka yang akan tenggelam itu kata Rasulullah masih bisa kita selamatkan kalau kita mengirimkan beberapa amalan terbaik untuk menyelamatkan mereka. Kemudian memintakan maaf bagi mereka dari orang-orang yang pernah bermasalah dengan mereka atau yang pernah ada kontak interaksi dengan mereka. Maka mau tidak mau kita ketemu dengan mereka, sampaikan kabar meninggalnya dan langsung mintakan maaf atas kematian mereka. Yang kelima kata Rasulullah, membayarkan hutangnya. Ini sangat-sangat krusial dan penting karena hutang tidak lunas ketika kita wafat sebelum ada kontak terjadi pembayaran lunasan. Maka ketika seseorang berniat untuk tidak membayar hutangnya kata Rasulullah, maka nanti di akhirat Allah akan pertemukan mereka kembali dan mereka harus menyelesaikan hutang piutang yang pernah mereka abaikan ketika waktu hidup di dunia. Jadi hutang tidak akan lunas tanpa ada pembayaran atau pengikhlasan karena ketidakmampuan membayar. Jadi kalau rasanya tidak sanggup, datangi orang yang menagih piutang awak, sampaikan pokok padang awak, jalekan kondisi keadaan awak, dan minta pendapat mereka apa solusi terbaik dari hutang yang masih terjadi. Nah, kalau di situ ada saling mengikhlaskan dan meritukan, maka itu sudah dianggap pelunasan hutang bagi orang-orang yang memiliki ketidakmampuan untuk membayarkan hutang. Maka bagi kita yang berhutang hari ini, Bapak, kalau memang tidak mampu rasanya untuk membayar hutang atau belum sanggup melunasi hutang, maka beritahukanlah kepada keluarga kita agar nanti di saat kita meninggal dunia, tanggung jawab kewajiban membayar hutang itu berpindah dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah setiap kali akan menyolatkan jenazah sahabat-sahabat beliau. Selalu beliau tanya, si fulan ini punya hutang atau tidak? Kalau tidak, langsung beliau solatkan. Kalau masih ada, beliau berikan ancaman kepada para sahabat yang masih hidup agar tampil menjadi penjamin hutang dari yang meninggal. Nah, di kita sudah dilakukan di adat istiadat kita ketika melepas jenazah untuk disolatkan ke masjid atau ke musola, itu lalu dilakukan taballi. Jenazah diletakkan di depan halaman rumah, kemudian salah seorang keluarga melepaskan dengan menyampaikan kata sambutan,
langsung di situ dimintakan permohonan maaf dan menemui pihak keluarga kalau masih ada sangkut paut dengan utang piutang. Itu sudah dilakukan oleh adat kita di Minangkabau. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika akan menyolatkan jenazah. Itu dilakukan dulu transaksi tanya jawab untuk penanggung jawab pemindahannya dari yang berhutang yang meninggal kepada yang masih hidup. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa membantu saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang telah meninggal dengan melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan ini bisa membantu mereka nantinya. Bagi Bapak, mungkin ini sekedar mengingatkan kita, karena sebentar lagi waktu Isya akan masuk dan setelah ini masih ada kata sambutan dari ahli waris atau dari pihak pengurus, dan kita cukupkan. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi itibar bagi kita semua, mempersiapkan diri kita sebelum kita memasuki barzah, persiapkan diri kita sebelum ajal mendatangi kita, karena semua amal soleh, amal kebaikan kita akan tertutup nantinya apabila ajal sudah mendekati kematian kita. Dan pintu taubat ditutup oleh Allah apabila ruh sudah berada di ujung pangkal tenggorokan kita. Nah, sebelum hal itu terjadi, mari persiapkan diri kita. Selagi mampu kita beribadah, lakukan sebaik mungkin dan seikhlas mungkin, karena tidak terlepas dari semua ibadah kita. Yang Allah minta di situ adalah keikhlasan kita, kemudian kerinduan kita dalam menjalankan semua ibadah karena Allah. Mudah-mudahan manfaatnya. Bila kita taufiq wal hidayah. Assalamualaikum